Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Paulus Maripa Real Akun. Pada saat sore ini saya ingin membawa ibu, bapak, saudara sekalian untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan itu tidak separuh hati, tetapi sepenuhnya. Maka kamu akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Bahwa kadangkala kita ingin kedagingan kita itu muncul, dan kita ingin rasanya semuanya mau serba instan untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita sebagai manusia kadangkala mau lihat dulu baru percaya. Tapi bagi Tuhan tidak. Kamu percaya dulu, baru kamu akan melihat. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada sore ini saya mengangkat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita menyerahkan hidup ini tidak boleh separuh-separuh. Seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan firman-Nya berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia pencipta kita. Kalau kita sudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, jangan diutak-atik lagi. Percaya. Dan apabila kita ini menjadi orang yang terang, orang yang benar di hadapan Tuhan, suatu hari nanti kebenaran itu akan muncul di tempat yang terang. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi, hari-hari ini kita mau lihat di dalam firman-Nya bahwa Tuhan itu tidak melihat kuantitas kita, tapi Tuhan mau melihat kualitas kerohanian kita. Sejauh mana kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bisa berbicara seperti ini karena saya melewatinya, saya mengalaminya. Dan saya melihat perjalanan hidup ini mujizat demi mujizat. Bukankah firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf? Perjalanan kehidupan Yusuf itu dimulai dengan satu janji, yaitu lewat mimpi. Bagaimana Yusuf bermimpi pada masa kecilnya. Orang tuanya bulan dan bintang sujud menyembahnya. 12 bintang tunduk sujud. Ternyata di kemudian hari semua itu menjadi kenyataan apa yang disampaikan Yusuf. Tepat semuanya. Semua saudara-saudara yang sujud menyembah, bahkan orang tuanya pun. Tetapi kita mau melihat
bahwa mimpi Yusuf itulah yang membuat akhirnya saudara-saudara Yusuf membencinya, dan saudara-saudara Yusuf itu menjualnya. Walaupun mungkin pada saat itu Yusuf menangis, menjerit, memohon belas kasihan, tetapi saudara-saudaranya tertutup hatinya. Mereka mengoyakkan jubah indahnya. Mereka masukkan dia ke dalam sumur. Kemudian diangkat dan dijual ke Mesir. Tetapi awal-awalnya bahwa saudara-saudaranya itu sudah berniat untuk membunuh Yusuf. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka boleh merencanakannya, tetapi keputusan itu ada di tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Bapak Ibu boleh merencana apa saja, tapi jangan engkau lupa keputusan itu datangnya dari tangan Tuhan. Tuhan yang memutuskannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaranya saya yang pernah mengalami banyak derita dari masa kecil. Ketika saya berusia 17 tahun saya mengenal Tuhan. Bahwa saya mengenal Tuhan itu bukan ikut-ikutan, bukan KTP, tapi saya punya pengalaman pribadi itu. Makanya sekarang saya berbicara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kunjungan kita hanya singkat di muka bumi ini. Kita hanya transit. Apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama saya mau kasih tahu bahwa dosa itu adalah penghambat berkat. Iblis itu datang seperti pencuri untuk mencuri, membunuh dan binasakan kita. Periksa dalam kehidupanmu, jangan-jangan ada pencuri. Kenapa manusia itu gampang berubah? Kenapa manusia itu sifatnya kadang-kadang seperti binatang? Itu daripada ulah iblis yang sedang sembunyi dalam dirimu. Periksa. Panggil nama Tuhan hati, supaya engkau bisa melihat masa depan penuh harapan yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan ini adalah firman kehidupan, buku kehidupan yang menuntun Anda untuk tidak salah jalan. Jika Anda dalam keadaan kekhawatiran, jika Anda dalam kelemahan, jika Anda dalam putus asa, bahwa Alkitab firman Tuhan ini dapat memberikan jalan keluar bagi Anda. Saya sudah membaca Alkitab ini kali yang ke-10. Rasanya lapar dan haus saya untuk membaca firman Tuhan. Setiap hari ada hal-hal yang baru yang akan kita temukan. Tetapi pada saat kita mau membaca Alkitab ini, kita merasakan ada rasa malas, rasa ngantuk untuk membaca, dan akhirnya kita mengabaikannya. Tetapi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika engkau sungguh-sungguh membacanya, dan engkau akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Bahwa Alkitab ini adalah buku kehidupan, menuntun kita untuk tidak salah jalan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat, mendorong Bapak, Ibu, dan saya tetap akan membuat YouTube yang baru untuk disiarkan. Dan saya harap Bapak Ibu tetap mendukung untuk subscribe, like, dan sharekan channel YouTube Paulus Maripa Real Akun ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.